Hai, gue Pita. Gue seorang pengejar FIRE, Financial Independence Retire Early, dan sudah ada dalam perjalanan mengejar FIRE ini sejak tahun 2016. Di channel ini gue membagikan pengalaman dari apa yang sudah gue pelajari dalam perjalanan selama 7 tahun terakhir. Gue bukan seorang financial advisor dan apa yang gue bagikan merupakan bagian dari trial dan error gue. Karena itu, ini bukan financial advice buat orang yang nonton video ini. Salah satu topik yang selalu gue berusaha bagikan secara teratur itu adalah budget bulanan gue. Kali ini gue mau membagikan budget bulanan gue untuk bulan Februari berdasarkan penghasilan gue di bulan Januari 2025. Biaya hidup itu terbagi dari biaya hidup cash yaitu sebesar 10.700.000 untuk home improvement, transportasi, giving, medical appearance. Sedangkan untuk non cash itu adalah sebesar 14.660.000 untuk membayar hal-hal seperti listrik, air, internet, gym, telepon, e-money, arisan dan semacamnya. Sedangkan untuk non biaya hidup itu untuk keluarga gue mengalokasikan sebesar 6 juta rupiah. Untuk dana pensiun itu tetap fix sebesar 12.240.682. Sedangkan savings dan investasi bulan ini adalah gue alokasikan sebesar 5.860.818. Ini adalah savings dan investasi yang gue masukkan ke dalam investasi aktif gue yang tidak seperti dana pensiun yang sudah gue taruh terus gue lupakan aja bahwa ada di situ. Nggak gue kutik-kutik. Jadi total alokasi gue bulan ini untuk pensiun dan investasi 18.101.500. Ini berarti untuk bulan ini alokasi gue untuk pensiun dan investasi itu hanya sebesar 37% dibandingkan dengan bulan lalu di bulan Januari itu 67%. Tapi untuk biaya hidup persentase menjadi 51%. Tapi secara angka amount lebih kecil dibandingkan Januari 2025 di mana gue hanya mengalokasikan sebesar 25.360.000 dibandingkan bulan lalu yang sebenarnya cuma 28% dari seluruh penghasilan, tapi memang karena overall penghasilan gue jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan sekarang. Seperti yang bisa dilihat, emang penghasilan gue di bulan Januari 2025 nggak setinggi waktu Desember 2024. Itu sebabnya gue pun berusaha mengerem pengeluaran menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Dan itu berhasil membuat savings rate gue berada di sekitar 30-an%. Karena bulan ini savings rate gue tidak sebesar sebelumnya, untuk berinvestasi, gue akan mulai deploy amunisi cash yang gue sisihkan bulan lalu dari peningkatan penghasilan untuk melakukan investasi. Sampai sekarang kita lihat bahwa market masih terus bereaksi wait and see melihat bagaimana dampak pemerintah baru Amerika Serikat terhadap ekonomi dunia. Gue tetap yakin dan fokus di strategi dollar cost average yang gue lakukan dengan diversifikasi ke instrumen fixed income. Strategi ini udah gue ambil dari mulai tahun lalu, terutama karena gue mulai serius membangun bridge account untuk 5 tahun yang akan datang. Itu sebabnya gue membagi alokasi investasi gue ke instrumen yang high yield, high volatility seperti saham, tapi juga gue menaruh sebagian di fixed income seperti obligasi dan inflation hedging atau untuk melawan inflasi seperti emas. Selama kuartal pertama tahun ini memang gue akan mengalami peningkatan penghasilan kira-kira sampai bulan April. Justru ini saatnya dimana gue harus sangat waspada untuk pengeluaran dan biaya hidup karena ini bisa berdampak terhadap lifestyle inflation yang akan kalau tidak dibiarkan terus terbawa sampai sisa 2025. Sementara mulai Mei ke belakang penghasilan gue akan jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Jadi dan ini sesuatu yang merupakan strategi yang harus gue balance untuk kedepannya. Demikian budget gue untuk Februari 2025. Apa lu udah selesai dengan budget lu? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!